Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 16 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk berkat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk hari yang baru yang bisa kami nikmati pada pagi ini. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, boleh menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaak. Kepada Ibu Wanda, kami persilakan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Pengantara yang Maha Kuasa. Ayat inti terdapat di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dalam penghakiman, penggunaan setiap talenta akan diteliti. Sudahkah kita meningkatkan kuasa yang dipercayakan kepada kita di tangan, hati, dan otak demi kemuliaan Allah dan berkat bagi dunia? Bagaimana kita menggunakan waktu kita, pena kita, suara kita, uang kita, pengaruh kita? Apa yang telah kita lakukan bagi Kristus dalam wujud orang miskin, orang menderita, anak yatim piatu, atau janda? Allah telah menjadikan kita tempat penyimpanan firman-Nya yang kudus. Apa yang telah kita lakukan dengan terang dan kebenaran yang diberikan kepada kita untuk membuat orang berhikmat menuju keselamatan? Tidak ada nilai yang melekat pada sekedar pengakuan iman kepada Kristus. Hanya kasih yang ditunjukkan melalui perbuatan yang dianggap tulus. Namun, kasih sajalah yang di mata sorga membuat tindakan apapun bernilai. Apapun yang dilakukan atas dasar kasih, betapapun kecilnya hal itu dalam pandangan manusia, akan diterima dan diberi pahala oleh Allah. Sifat mementingkan diri yang tersembunyi dari pria dan wanita terungkap dalam kitab sorga. Ada catatan tentang kewajiban yang tidak dipenuhi terhadap sesama manusia, tentang kelalaian atas tuntutan juru selamat. Di sana mereka akan melihat betapa seringnya waktu, pikiran, dan kekuatan yang seharusnya kepunyaan Kristus diberikan kepada setan. Catatan menyedihkan yang dibawa para malaikat ke sorga. Makhluk cerdas yang mengaku sebagai pengikut Kristus terpikat dengan perolehan harta benda duniawi atau kenikmatan kesenangan duniawi. Uang, waktu, dan tenaga dikorbankan demi pertunjukan dan pemanjaan diri. Namun hanya sedikit waktu yang digunakan untuk berdoa, menyelidiki kitab suci, merendahkan jiwa, dan mengaku dosa. Setan menciptakan siasat-siasat yang tidak terhitung banyaknya untuk menyibukkan pikiran kita agar tidak memikirkan pekerjaan yang seharusnya kita ketahui dengan baik. Penipu besar membenci kebenaran besar yang memperlihatkan pengorbanan penebusan dan perantara yang maha kuasa. Dia tahu bahwa segala sesuatunya bergantung pada pengalihan pikirannya dari Yesus dan kebenarannya. Mereka yang ingin mengambil manfaat dari perantaraan juru selamat hendaknya tidak membiarkan apapun mengganggu tugas mereka untuk menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah.
jam-jam yang berharga daripada digunakan untuk kesenangan, untuk dipamerkan, atau untuk mencari keuntungan, hendaknya digunakan untuk mempelajari firman kebenaran dengan sungguh-sungguh dan penuh doa. Dikutip dari The Great Controversy, halaman 487 dan 488. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali renungan hari ini berbicara tentang pengantara, dan sang pengantara itu adalah Yesus Kristus. Perhatikan cara Roh Nubuat menjelaskannya dalam kutipan berikut ini. Pengantara Anda, penghibur Anda tidak akan meninggalkan Anda, meskipun setan akan mengganggu kehadirannya, persahabatannya. Jangan takut. Akulah penebusmu yang dicobai dalam segala hal, seperti sebagaimana kamu dicobai. Aku akan mengesankan pikiranmu, dan selalu tahu, aku tidak akan meninggalkanmu atau mengabaikanmu. Dikutip dari manuskrip 154 tahun 1907, paragraf ke-27. Siapa penebus kita yang dicobai dalam segala hal sebagaimana pencobaan kita manusia? Yesus Kristus. Kalimat ini Nyonya White kutip dari Ibrani 4 ayat 15 yang berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar yang Paulus maksudkan adalah Yesus Kristus. Yesus inilah penebus yang telah dicobai dalam segala hal, tetapi tidak berbuat dosa. Karena itu perhatikan, Nyonya White menyatakan bahwa Yesuslah pengantara kita dan penghibur kita. Jadi, pengantara kita yang Maha Kuasa, Dia juga penghibur kita. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihati kita di dalam manuskrip 169 tahun 1902 paragraf ke-50. Ketika kita bersedia untuk mengizinkan pikiran kita tidak terpaku dan diluruskan kembali oleh pengaruh yang melembutkan dari Roh Allah, kita akan memahami dengan pencerahan baru instruksi Kristus kepada kita seperti yang tercatat dalam pasal 14, 15, 16, dan 17 dari buku Yohanes. Oh, betapa besar kemungkinan yang telah Dia tempatkan dalam jangkauan kita. Dia berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 23. Dia berjanji untuk datang kepada kita sebagai penghibur untuk memberkati kita. Mengapa kita tidak mempercayai janji-janji ini? Sungguh suatu nasihat yang wajib umat Allah ketahui dan pahami, dan khususnya bagi umat gereja Advent yang percaya tulisan Roh Nubuat. Nyonya White berkata, kalau pikiran kita mau diluruskan oleh Roh Allah, maka kita akan mengerti penjelasan Kristus dalam Yohanes pasal 14, 15, 16, dan 17, khususnya tentang Sang Penghibur. Nyonya White tuliskan, lihat warna kuning, bahwa Yesus berjanji untuk datang kepada kita sebagai penghibur untuk memberkati kita. Yang datang sebagai penghibur adalah Yesus itu sendiri dan bukan oknum lain. Dan perhatikan kalimat warna merah. Nyonya White bertanya, mengapa kita tidak percaya pada janji Yesus ini? Yesus berjanji untuk datang sebagai penghibur, tetapi banyak yang tidak percaya. Banyak yang bengkok pikirannya. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, setan berhasil mengalihkan pandangan umat Allah dari Yesus sebagai Sang Penghibur.
Dengan segala macam cara, setan mengalihkan perhatian kita dari Yesus Sang Penghibur kepada oknum lain yang disebut Allah Roh Kudus. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Sang Penghibur itu bukan Yesus, tetapi oknum yang mereka sebut Allah Roh Kudus. Ini sudah jelas adalah upaya mengalihkan perhatian umat Allah dari Yesus. Renungkan kutipan ini, saudaraku dalam Tuhan. Kenapa banyak yang tidak percaya janji Yesus ini? Kenapa kita banyak menggali tentang penghibur, padahal fokus kita adalah Yesus sebagai imam besar atau pengantara kita? Karena kata pengantara yang terdapat dalam ayat inti kita hari ini, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 1, diterjemahkan dari kata parakletos yang sama dengan kata penghibur dalam Yohanes pasal 14, 15, dan 16. Perhatikan kembali ayat-ayat berikut ini. Semua kata yang ditandai kuning diterjemahkan dari kata parakletos yang sama. Khusus dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, kata parakletos diterjemahkan menjadi pengantara. Karenanya, Yohanes dengan jelas menyatakan siapa parakletos tersebut, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu parakletos yang Yohanes kabarkan, dan dia adalah anak tunggal Bapa, Yesus Kristus. Pengantara dan penghibur adalah oknum yang sama, yaitu Yesus Kristus. Inilah pentingnya kita menggali lebih dalam tentang Sang Penghibur. Karena bila kita mengenal dengan benar siapa penghibur kita, maka kita memiliki pengantara yang benar, pengantara yang maha kuasa, Yesus Kristus. Dan kebenaran tentang penghibur dan pengantara ini setan benci. Perhatikan renungan hari ini berkata, penipu besar membenci kebenaran besar yang memperlihatkan pengorbanan penebusan dan perantara yang maha kuasa. Dia tahu bahwa segala sesuatunya bergantung pada pengalihan pikirannya dari Yesus dan kebenarannya. Setan tahu bahwa jika dia berhasil mengalihkan perhatian umat-umat Allah dari Yesus sebagai pengantara kita, penghibur kita, maka setan akan menang. Karenanya renungan hari ini mengingatkan kita semua agar memandang pada Yesus, satu-satunya pengantara kita, penghibur kita, yang oleh Roh-Nya tetap melayani kita di dunia ini. Sekarang apa bagian kita? Kita sekarang hidup di hari besar pendamaian. Dalam upacara lambang, ketika imam besar melakukan pendamaian bagi Israel, semua orang diharuskan untuk merendahkan diri mereka dengan pertobatan atas dosa dan kehinaan di hadapan Tuhan, agar mereka tidak disingkirkan dari antara umat. Dikutip dari Counsels for the Church halaman 348 paragraf kelima. Hal yang sama harus menjadi bagian kita sekarang. Sebab saat ini kita hidup di masa hari besar pendamaian. Yesus masih bekerja menjadi pengantara kita, penghibur kita. Oleh sebab itu, renungan hari ini menasihatkan mereka yang ingin mengambil manfaat dari perantaraan juru selamat, hendaknya tidak membiarkan apapun mengganggu tugas mereka untuk menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Jam-jam yang berharga, daripada digunakan untuk kesenangan, untuk dipamerkan, atau untuk mencari keuntungan, hendaknya digunakan untuk mempelajari firman kebenaran dengan sungguh-sungguh dan penuh doa. Kiranya pekabaran renungan hari ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Sebab kita hidup di masa hari pendamaian yang besar, dan biarlah masing-masing kita menilik hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita kepada pengantara kita yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus, maka oleh jasa-jasanya, pembenaran menjadi bagian kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih,
yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Roh Kristus mau tinggal dalam hati kami sebagai penghibur kami untuk mengingatkan kami agar kami mempersiapkan diri, menilik hati kami, mengakui dosa-dosa kami kepada pengantara kami yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Karena kami tahu waktunya sudah sangat singkat dan setan berusaha untuk mengaburkan pandangan kami dari Yesus sebagai penghibur kami. Tolong kami agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang setia dan hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.